Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem interconnection. Saya Nur Alina sebagai moderator sekaligus notulen dari presentasi kami, dan teman saya Nisa Afifa sebagai presentator kali ini. Kepadanya silakan dimulai presentasinya. Sistem interkoneksi merupakan sistem yang saling menghubungkan tiga komponen struktur top-level komputer yakni CPU, main memory, dan input-output. Sistem interkoneksi berupa struktur interkoneksi, yakni kumpulan lintasan interkoneksi. Struktur interkoneksi terdiri dari bus, yakni saluran atau jalur transportasi informasi antara dua atau lebih alat-alat dalam sistem komputer. Tiga proses input dan output yang melalui struktur interkoneksi ada tiga, yakni memory interconnection, input-output interconnection, dan CPU interconnection. Dari ketiga proses tersebut, maka struktur interkoneksi harus mendukung transfer informasi CPU ke memori, yakni CPU menyimpan atau menulis data ke memori ke CPU, yakni CPU membaca data maupun instruksi dari memori, CPU ke input-output, yakni CPU mengirim data ke periferal melalui modul input-output, input-output ke CPU, yakni CPU membaca data dari periferal melalui modul input-output, dan transfer informasi input-output ke memori atau dari memori, yakni modul input-output dan memori melakukan proses DMA atau Direct Memory Access yang membuat komunikasi antar periferal dengan memori lebih efisien. Nah, tadi kan katanya bus adalah jalur transportasi informasi alat-alat dalam sistem komputer. Berarti bus ini digunakan secara bersama-sama. Kalau gitu datanya bisa crash dong. Untuk mengatasi hal tersebut, maka bus disusun ke dalam sebuah struktur bus. Bus dalam struktur bus nantinya dikategorikan sebagai berikut, yakni ada tiga, data bus, address bus, dan control bus. Data bus ini sebagai jalur transportasi data dan instruksi. Address bus sebagai jalur transportasi alamat di main memory untuk data atau instruksi yang akan diambil atau direkamkan. Control bus sebagai pengirim sinyal pemberitahuan dikirimnya atau diterimanya informasi dari satu alat ke alat lain. Sinyal yang dikirimkan melalui control bus itu ada dua, yakni sinyal pemwaktuan dan sinyal perintah. Sinyal pemwaktuan untuk menandakan validitas data dan alamat, sedangkan untuk sinyal perintah untuk membentuk suatu operasi. Control bus meliputi 1. Memory write, yakni untuk memerintahkan dituliskannya data pada bus ke lokasi alamat. 2. Memory read, memerintahkan ditempatkannya data dari lokasi alamat pada data bus. 3. Input-output write, memerintahkan dikirimkannya data pada bus ke lokasi port input-output. 4. Input-output read, yakni memerintahkan didapatkannya data dari port input-output pada data bus. 5. Transfer ACK, menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Keenam, bus request menunjukkan bahwa modul memerlukan control bus. 7. Bus grant, menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. 8. Interrupt request, yakni menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. 9. Interrupt ACK, yakni berfungsi menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU. 10. Clock, yakni untuk mengontrol sinkronisasi operasi antar modul. Dan 11. Reset, menginisialisasi seluruh modul. Prinsip operasi bus itu ada dua, yakni operasi pengiriman data ke modul lainnya dan operasi meminta data dari modul lainnya. Operasi pengiriman data ke modul lainnya ada dua tahapan, yakni tahapan pertama, modul meminta penggunaan bus. Kemudian, tahapan kedua, jika disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Sedangkan untuk operasi meminta
data dari modul lainnya, itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, modul meminta penggunaan bus. Kemudian tahapan kedua, modul mengirim request ke modul yang dituju melalui kontrol bus dan alamat yang sesuai. Dan yang terakhir di tahapan ketiga, yakni modul menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Merancang arsitektur bus pada dasarnya dirancang seperti ini. Nah, jika kita lihat gambar di samping, maka kita akan tahu bahwa arsitektur bus ini berfungsi untuk mengontrol konektivitas data antara input-output dengan CPU dan memori. Namun, rancangan dasar ini dapat menurunkan kinerja sistem karena banyak input, output, dan memori dihubungkan ke bus. Maka, perlu diterapkannya modul arsitektur lain untuk mengatasinya. Berikut ini merupakan arsitektur tradisional bus. Jadi, di arsitektur ini, local bus berfungsi untuk data yang berhubungan dengan sistem pemrosesan data. Kemudian, sistem bus ini digunakan untuk data yang berhubungan dengan sistem memori. Expansion bus berguna untuk data yang berhubungan dengan peripheral input-output. Kemudian peripheral high speed dari arsitektur ini berupa network, SCSI, video, dan grafik. Kemudian peripheral low speed dari arsitektur ini berupa modem, fax, dan serial. Kemudian ada pula arsitektur high speed bus. Di sini local bus, sistem bus memiliki fungsi yang sama dengan arsitektur sebelumnya. Namun di sini di arsitektur ini terdapat high speed bus dan expansion bus. High speed bus untuk data yang berhubungan dengan peripheral input output yang cepat, sedangkan untuk expansion bus ini digunakan untuk data yang berhubungan dengan peripheral input output yang lambat. Peripheral high speed dari arsitektur ini berupa network, SCSI, video, dan grafik, sedangkan untuk peripheral low speed dari arsitektur ini berupa modem, fax, dan serial. Apa perbedaannya arsitektur tradisional bus dan arsitektur high speed bus? Nah, arsitektur tradisional bus ini menggunakan single bus system di mana peripheral low speed dan peripheral high speed dikoneksikan pada expansion bus, sehingga kinerja busnya lambat dan kurang optimal. Contohnya, bus ISA. Sedangkan arsitektur high speed bus menggunakan multi-bus system di mana peripheral low speed dikoneksikan pada expansion bus dan peripheral high speed dikoneksikan pada high speed bus sehingga kinerja busnya cepat dan lebih optimal. Contohnya, bus PCI. Parameter perancangan bus. Dalam merancang bus terdapat beberapa parameter, yakni jenis bus. Apakah bus berupa dedicated bus atau bus yang hanya menyalurkan data tertentu saja, atau multiplex bus atau bus yang dapat menyalurkan data yang berbeda-beda. Kemudian, metode arbitrasi. Apakah metode yang digunakan yakni metode tersentralisasi, di mana setiap modul menggunakan arbiter, atau metode terdistribusi, di mana setiap modul menggunakan akses kontrol logik. Kemudian timing, apakah timingnya menggunakan pewaktuan sinkron, di mana event bus ditentukan oleh clock dan tiap satu siklus hanya untuk satu event, atau pewaktuan asinkron, di mana event bus yang terjadi tergantung event sebelumnya, sehingga kerja modul tidak serempak. Kemudian, lebar bus. Seberapa lebar address bus dan data bus. Dan yang terakhir, tipe transfer data. Apakah bus mampu mendukung write, yakni menaruh data pada database begitu alamat stabil dan ada kesempatan untuk mengetahui alamat tersebut. Read, yakni menaruh data pada database setelah mengetahui alamat dan mengambil datanya. Read modify write, yakni read yang diikuti write ke alamat dengan tujuan yang sama untuk melindungi sumber daya memori. Read after write, yakni write diikuti read dari alamat tertentu. Dan block, yakni operasi di mana siklus alamat diikuti
siklus data selama transfer data. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kepada audiens. Silahkan dimulai sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aisyah Afandi. Bisakah menjelaskan gambar interconnection pada slide ketiga? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Yang pertama, memori umumnya terdiri dari n-word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik dari 0, 1, 2, hingga seterusnya. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan read and write. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cica Melia. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah dua bus dalam arsitektur yang berbeda dapat digunakan dalam satu komputer? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Cica. Bisa, buktinya BIS, ISA, dan PCI dapat diterapkan dalam satu motherboard. Perkenalkan, nama saya Siti Ajari Safitriawati. Saya kurang paham mengenai apa itu DMA. Oke, yang ketiga pertanyaan dari Siti Hajar. DMA merupakan fitur sistem komputer yang memungkinkan subsistem hardware tertentu mengakses memori sistem utama atau dengan kata lain, memori akses acak, yang mana terpisah dari CPU. Cara kerja DMA yakni mengambil alih kerja prosesor dalam memproses instruksi yang masuk melalui I/O. Nantinya prosesor tinggal mendapat laporan saja bahwa akan ada tugas yang dihandle oleh DMA, dan setelah beres, tinggal menunggu laporan tugas beres. Fitur ini sangat berguna saat CPU tidak bisa menunggu laporan. Fitur ini sangat berguna saat CPU tidak bisa mengikuti laju transfer data atau melakukan pekerjaan sambil menunggu transfer data I/O yang relatif lambat. Dengan begitu, terbentuklah efisiensi komunikasi antara I/O dengan memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Mardiana Putri. Menurut Anda, mana yang lebih baik antara dedicated bus dengan multiplex bus? Oke, jawaban yang keempat, pertanyaan dari Ananda. Dedicated bus lebih cepat karena hanya fokus menyalurkan data tertentu saja, namun butuh saluran yang lebih banyak agar dapat menyalurkan semua data. Sedangkan multiplex bus tidak butuh saluran yang banyak karena satu saluran dapat menyalurkan macam-macam data, tetapi kecepatannya jadi lebih rendah dan perlu mekanisme yang kompleks untuk meminimalisir data yang multi-kompleks. Jadi dedicated bus cocok untuk Anda yang mengedepankan segi kinerja, tapi jika Anda ingin lebih menghemat tempat, maka multiplex bus lebih baik. Nama saya Wildan Muhammad. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan lebar address bus dan data bus yang baik? Oke, yang terakhir pertanyaan dari Wildan. Jawaban pertanyaan dari Wildan, maksud saya, semakin lebar address bus, maka semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Begitu pula dengan data bus, semakin lebar data bus, maka semakin besar pula data yang ditransfer dalam sekali waktu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila presentasinya masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami apresiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.